Sesaat lagi kita ikuti kuliah 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, ada nasihat yang cukup baik bagi kita, yaitu nasihat Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang luhur dan mulia. Oleh karena itu banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang tercela. Demikian juga banyak dalil yang menunjukkan pujian bagi pemilik akhlak dan celaan bagi pemilik akhlak yang buruk. Salah satu akhlak buruk yang harus dihindari oleh setiap muslim adalah sikap sombong. Orang yang tidak meremehkan manusia tidak akan takabur terhadap mereka. Sedangkan sebaliknya, meremehkan seseorang yang dimuliakan Allah dengan keimanan berarti kita telah menjerumuskan diri dalam sebuah dosa. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, terangilah hati ini dengan lentera ketaatan. Suatu ketika seorang penasihat kekaisaran Bizantium dari Konstantinopel datang untuk menghadap Khalifah Umar di Madinah. Penasihat itu adalah seorang filosof, cendekiawan, dan negarawan terkemuka. Setelah memasuki Madinah, utusan dari Bizantium itu merasa heran. Dia tidak menemukan adanya istana kekhalifahan. Dia juga berpapasan dengan seorang pria yang sedang memandikan unta. Karena tidak menemukan istana, penasihat itu kemudian bertanya kepada salah satu warga Madinah, "Di manakah istana raja kalian?" tanyanya. Orang yang ditanya oleh kesatria Bizantium itu hanya tersenyum. Orang itu menjawab, "Raja kami tidak memiliki istana megah, karena istana termegahnya adalah hati dan rohnya sendiri, yang senantiasa diterangi oleh cahaya takwa." Utusan kekaisaran Bizantium itu merasa heran dengan jawaban yang dia dapat. Dia lalu kembali bertanya, "Lalu di manakah raja kalian yang namanya kini tersohor itu? Penakluk 2 benua, penakluk 2 imperium, Persia dan Bizantium itu." Nah, ini tanya sang utusan itu. "Tidakkah tadi engkau sadar di bawah pohon korma yang baru saja kau lewati itu, seorang lelaki tengah memandikan dan memberikan makan kepada seekor unta?" Kata penduduk Madinah. "Memangnya mengapa? Itulah sang khalifah dambaan kami, Umar bin Khattab. Dia tengah memberi makan dan memandikan unta milik Baitul Mal, milik anak-anak yatim dan para janda." Penasihat itu bergetar karena ketidaktahuannya. Padahal pria yang sempat dia acuhkan ketika masuk Madinah itulah Khalifah Umar. "Beritahu aku lebih jauh lagi perihal orang mulia itu. Bersihkan dahulu hatimu dari kotoran-kotoran duniawi. Terangilah dengan cahaya lentera ketaatan. Barulah kau bisa mengenalnya dengan baik dan akan melihat kemegahan istana sang khalifah kami yang berupa ketakwaan. Dan kau pun bisa memasuki istana itu bersamanya." Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar, memberi makan unta dan memandikan unta, itu adalah pekerjaan bawahannya. Khalifah Umar ditanya, kemudian beliau menjawab, "Ini adalah tanggung jawabku, Tuan. Unta ini adalah milik anak-anak yatim dan para janda, milik rakyatku yang sepenuhnya menjadi tanggungan dan tanggung jawabku. Aku takut jika kelak Allah akan menanyakan kepadaku, sejauh mana aku memimpin rakyat-rakyatku, apakah mereka menderita dan merasa ditelantarkan dan tidak diurus olehku." Sang utusan itu pun kian tercengang. Dia melihat sosok negarawan ideal yang selama ini digambarkan dalam kitab mereka, atau yang disebut dengan Republik Plato itu, benar-benar ada di hadapannya. Tak lama kemudian sang utusan Bizantium itu pun bersyahadat dan mengikrarkan keislamannya di hadapan Umar. Masya Allah, la quwata illa billah.
Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah. Allah menjanjikan kepada kita, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wallahu a'lam bimuradih. Yang artinya, orang-orang yang berbuat takwa, Allah akan memberikan jalan kemudahan dan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Apapun yang kita lakukan dengan satu niat takwa, yaitu takut kepada Allah, hormat kepada orang tua karena takut kepada Allah, mencari rizki, bekerja dengan giat karena takut kepada Allah, membahagiakan orang tua karena takut kepada Allah, membahagiakan guru karena takut kepada Allah, membahagiakan keluarga, anak istri karena takut kepada Allah. Begitu juga membeli harta benda karena takut kepada Allah, membangun baik itu bangunan rumah pribadi atau rukun rumah ibadah karena takut kepada Allah. La masjidun ussisa ala taqwa. Karena masjid dibangun atas dasar ketakwaan, bukan kemegahan, bukan kesombongan, bukan pamer dengan kebesaran-kebesaran panji-panji Islam. Tapi bagaimana membangun hati kita, membangun hati umat Islam untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, ini janji Allah. Siapapun yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan kemudahan dan Allah memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti kuliah 7 menit